Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Miss Eka dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik tema 6, muatan pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita mulai, yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Topik kita pada subtema 1 tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang. Pada saat penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia loh untuk melawan sekutu anak-anak. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia anak-anak. Jadi, janji Jepang ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno tidak menyetujuinya. Alasannya anak-anak menunggu sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Tetapi golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa ya tujuannya kira-kira anak-anak? Jadi tujuan golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia anak-anak. Setelah berdiskusi di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Jadi teks proklamasi kemerdekaan itu disusun di rumah Laksamana Maeda anak-anak. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hal penting anak-anak bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia loh anak-anak dari penjajahan. Oleh karena itu, golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Setelah kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia. Namun, keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Penolakan tersebut terwujud dengan perlawanan di berbagai daerah. Saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajahan. Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, apa ya kira-kira upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan sudah kita raih.
Saat ini, tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Berikut beberapa perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, anak-anak. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempatnya, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Sekarang kita masuk ke subtema kita yang kedua. Topik kita pada subtema kedua yaitu cinta tanah air. Apa ya kira-kira cinta tanah air itu? Cinta tanah air adalah rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, anak-anak. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan. Berikut beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Apa saja? Yaitu yang pertama, melestarikan budaya Indonesia dengan mengenalkannya kepada masyarakat asing. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kira-kira peran kalian apa ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kalian adalah pelajar sekaligus generasi penerus yang bertanggung jawab mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Kalian dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI dengan beragam cara loh. Misalnya ikut melestarikan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman budaya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Kamu harus bangga dengan budaya Indonesia, anak-anak. Kemudian, menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan NKRI. Nah, berikut beberapa contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sekarang kita masuk ke subtema yang ketiga. Topik kita pada subtema yang ketiga yaitu upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Di sekolah, selalu diadakan upacara bendera setiap hari Senin, ya kan anak-anak? Pada upacara bendera, petugas upacara membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Apa ya pembangunan nasional itu, anak-anak? Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Upaya-upaya kita dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera yaitu yang pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Yang keempat, memperbaiki fasilitas-fasilitas umum. Yang kelima, taat dan patuh membayar pajak. Yang keenam, penyediaan sarana pendidikan dan kesejahteraan yang memadai. Yang ketujuh, pembangunan jalan untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Itulah rangkuman materi kita, tematik tema 6, muatan pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kalau belum paham, tonton ulang videonya sampai kalian paham, anak-anak. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran Miss Eka selanjutnya.